بسم الله الرحمن الرحيم. Antum pernah dengar kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran? Pernah dengar? Siapa yang nulis? Oh, bukan Allahu a'lam, tidak ada penulis Allahu a'lam. Masya Allah. Kitab At-Tibyan ditulis oleh Allahu a'lam, tidak ada. Namanya Imam An-Nawawi juga. Perhatikan. Awas hati-hati ya. Saya sering temukan Imam An-Nawawi itu, Masya Allah, selain alim, beliau juga murabbi, pendidik. Mu'allim, murabbi, pendidik beliau itu. Pengalaman ta'allumnya sangat banyak. Dari situ dikumpulkan jadi manhaj pengajaran. Itu sampai saking pahamnya cara mengajarkan, beliau sampai dalam bidang hadis pun, itu beliau urutkan tingkatan-tingkatannya seperti anak tangga. Sehingga ketika memulai kita lebih ringan, dapatnya kemudian efektif, dan ketika diamalkan mudah dalam kehidupan. Akhirnya apa yang beliau buat? Pertama, sebelum menulis kitab hadis, beliau membuat kitab At-Tibyan dulu. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Di situ dituliskan oleh beliau bagaimana cara untuk belajar dulu sebelum belajar materinya. Dituliskan bagaimana cara memilih guru, bagaimana cara datang ke majelis ilmu, bagaimana sopan santun duduk di majelis ilmu. Kalau di majelis ilmu guru belum datang, apa yang dilakukan? Coba lihat. Banyak sampai ke situnya, Pak. Sebelum guru datang, guru belum datang, maka lakukan amalan-amalan yang baik. Beliau sarankan untuk berzikir, beliau sarankan baca Quran. Lihat orang sekarang. Guru belum datang, sibuk pasang status. Ustadznya belum datang, dipoto. Oh, Masya Allah. Dihilang manfaat. Yang paling indah ketika antum masuk terlambat, apa yang dilakukan? Apakah nerobos saf pertama atau duduk di tempatnya? Lalu ketika antum datang ada kawan, apa yang dikerjakan dengan kawan di samping? Apakah dicueki atau disalami atau disenyumi? Ada semuanya. Sifatnya adab. Diterangkan bahkan ketika antum menjadi orang yang cukup baik ilmunya dan kemudian akan mengajar, diterangkan lagi, ini akhlaknya seorang pengajar. Begini ikuti, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Anda kerjakan, ilmu masuk ke dalam relung jiwa para murid. Anda tinggalkan cuma jadi pengetahuan yang terlihat hebat, tapi sulit untuk diamalkan. Begitu selesai menulis kitab itu, beliau tulis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis. Hadis-hadis pilihan. Untuk membekali orang-orang yang pemula bagaimana ingin berhijrah mendekat kepada Allah dan Rasulnya. Dari mulai pelajaran memperbaiki niat, sampai pelajaran memuliakan kawan, memuliakan tamu, bersikap baik kepada sekitaran dan sebagainya. 42 hadis. Lulus dari Al-Arba'in, pindah Riyadus Shalihin. 1896 hadis. Makanya ketika pindah ke Riyadus Shalihin, itu lebih banyak hadis-hadisnya berbicara tentang interaksi sosial. Karena yang secara personal sudah selesai di Al-Arba'in. Begitu lulus Riyadus Shalihin, pindah ke Syarah Muslim 9 jilid. Baru masuk bab fikih di situ, baru masuk bab imarah di situ, baru masuk bab muamalah di situ. Lebih luas lagi. Nah, ini antum belum belajar At-Tibyan, sudah belajar Al-Arba'in. Belum belajar Al-Arba'in, sudah belajar Riyadus Shalihin. Makanya sering saya perhatikan hasilnya suka lompat-lompat. Kenapa? Karena stepnya tidak dilalui dengan benar. Ini yang repot. Yang paling hebat, baru belajar sehari sudah memberikan fatwa. Baru belajar. Dan hebatnya sudah menyalahkan guru lagi. Nah, antum ini makanya kalau ingin belajar sesuatu, lihat petunjuk nabinya, petakan pembelajarannya. Setelah itu bikin prioritas. Di antara prioritasnya tidak hanya materi-materi yang penting kita pelajari, tapi urutkan sesuai dengan kebutuhan kita. Jelas ya? Satu, prioritas materi. Satu, apa prioritas materi yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Satu, tauhid dan akhlak. Tauhid dan akhlak. Oh, ini sering ada yang menyampaikan, Ustaz, saya ingin berhijrah, gitu kan? Lebih baik dari pandangan Allah dan Rasulnya. Apa yang pertama harus dilakukan? Satu, mantapkan tauhid dan akhlak. Ingat bersamaan. Jadi ketika belajar tauhid, belajar juga akhlak. Tidak terputus di sini. Hati-hati ya, hati-hati. Sekarang saya lihat ada miss sini. Ya, tauhid, pendidikan yang mengenalkan kita dengan Allah sehingga merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita merasa setiap tindakan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa. Antum pulanglah ke rumah. Lihat baik-baik di rumah. Berapa harta yang pernah diperoleh oleh antum dalam kehidupan yang kira-kira tidak ada ridha Allah di dalamnya. Berapa kemudian, tenaga yang pernah dikeluarkan setiap hari. Yang ketika antum kerjakan, Allah tidak suka dengan itu semua.
Maka untuk menguatkan itu, pelajaran dikenal dengan pelajaran tauhid. Dan tauhid bersanding dengan akhlak. Makanya kalau orang sudah belajar tauhid, dia punya ikatan yang dekat dengan Allah, terikat. Di begitu jalan, jalannya ingin dilihat oleh Allah baik. Makan, makannya ingin dilihat oleh Allah baik. Bicara ingin didengar oleh Allah baik. Jadi mustahil ada orang bicara mengeluarkan kata-kata kotor. Karena dia tahu Allah tidak suka dengan kata-kata kotor. Paham dia. Makanya dia punya ikatan dengan Allah. Ikatan disebut dengan akad. Semakin kuat ikatannya disebut dengan akidah. Karena itu dulu pelajaran akidah itu dihadirkan jadi kurikulum dalam kehidupan kita. Itu tauhid. Dan ketika diajarkan akidah, akhlaknya muncul. Makanya dulu ada pelajaran akidah akhlak. Silahkan cek. Semua orang yang sudah berislam punya ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya berubah dari jahiliyah menjadi terbuka. Dari pencela jadi pecinta, pemukul jadi perangkul, dari orang paling pelit jadi orang paling dermawan. Jahiliyah berubah. Cek. Tiba-tiba muncul akhlak. Penyayang luar biasa. Nah, sekarang coba antum lihat baik-baik. Dulu kita bandingkan ya. Saya September kemarin itu saya genap berusia 33 tahun. Kecil saya saja. Ini maksud saya rentang usia saya yang masih begini. Waktu kecil masih mengalami pendidikan akidah akhlak, masih belajar, Pak. Bahkan masih hafal kitabnya. Yang paling menarik, ketika akidah akhlak diajarkan di sekolah-sekolah, saya tidak pernah dapati ada anak SD bakar kelas. Anak SD pukul kawannya sampai meninggal. Anak SD perkosa temannya. Anak SD sampai merokok. Saya nggak temukan, Pak. Hampir umumnya nggak saya temukan. Susah. Sekarang perhatikan baik-baik. Nampaknya ada semacam usaha-usaha untuk menghilangkan nilai-nilai itu melekat kuat dalam kehidupan kita. Mulai digeser. Silahkan cek. Masih ada nggak sekarang akidah akhlak? Berubah. Sebagian tempat sudah berganti. Pendidikan karakter. Semakin diajarkan pendidikan karakter, semakin tidak berkarakter. Ada yang udah bully, ada yang pukul orang, ada yang bunuh orang, ada yang macam-macam. Bukan pendidikannya yang salah. Barangkali beberapa turunan untuk mengajarkannya ada yang tidak tepat. Pendidikan multikulturalisme ini yang paling bahaya. Paling bahaya. Dulu orang diajarkan untuk menghormati agama dengan cara tidak menyinggung agama lain. Yakini agama masing-masing. Ayo, yang Islam, yakini keislamannya, praktekkan. Gak usah paksa orang lain untuk masuk Islam. La ikraha fid din. Yang Kristen, ayo silakan, sesuai dengan keyakinan Anda. Kami tidak berdakwah, tapi tidak harus paksa Anda. Masing-masing, silakan. Di dulu orang kenal, kalau Tuhannya siapa? Allah. Agama yang benar siapa? Kata orang Islam, Islam. Kata yang lain, sesuai keyakinannya. Sekarang tidak. Tiba-tiba pelajaran akidahnya dihilangkan, muncul pelajaran pendidikan multikulturalisme, kembangkan, kita toleransi beragama. Masya Allah. Anak SD sudah diajak mengunjungi tempat ibadah agama lain. Dan ditunjukkan, inilah sebetulnya semua agama mengajarkan kebaikan. Kalau dari kecil sudah dirusak akidahnya, bagaimana saat dewasanya? Kan negara kita itu menjamin kemerdekaan. Tiap-tiap penduduk memeluk agamanya masing-masing. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan penduduk, tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Lihat kalimatnya. Ada. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Lihat, dijamin. Anda yang muslim, yakini dengan keislamannya. Anda yang non-muslim, silahkan yakini. Kami tidak paksa. Sebetulnya toleransi terindah itu zero tolerance. Itu yang paling bagus. Jangan saling mencampuri. Antum pun nggak boleh ganggu ya. Awas. Kalau ada teman-teman kita misalnya, dalam kebangsaan, dalam kehidupan, misal, sedang ibadah di tempat ibadahnya, nggak boleh ganggu. Dosa antum. Nggak boleh. Di samping ini ada pura. Sampingnya ada gereja. Ketika tiba masa untuk ibadah yang diyakini oleh mereka, biarkan aja. Dakwah tugas kita, tapi mengganggu nggak boleh. Makanya dulu ketika itu dipraktekkan dengan baik, ketat dengan baik, itu biasa-biasa aja. Tidak ada gitu. Terorisme itu bukan urusan agama. Itu yang nembak di Las Vegas itu, pedok. Ya. Pernahkah disebut sebagai teroris? Tidak. Karena sekarang dikesankan terorisme itu lekat dengan agama, itu yang keliru. Yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian, ketika dulu kita mendapatkan pelajaran akidah akhlak, akidah kita kuat, akhlak kita baik. Singgungan-singgungan itu hampir nggak ada. Saya belum pernah dapatkan ada orang berantem antara Kristen misalnya dengan Islam. Dulu, hampir jarang sekali, tipis, kecil. Silahkan cek. Hindu, Buddha, macam-macam. Hidupnya biasa-biasa aja. Ini sekarang ketika pelajaran akidah akhlak sudah nggak ada, bahkan yang paling menarik, akidah masih ada tauhid, akhlaknya nggak ada. Yang paling aneh, semakin belajar akidah, semakin kuat tauhidnya, tapi akhlaknya nggak ada. Katanya antum kajian tauhid, tapi begitu keluar dari kajian tauhid, celah orang, celah sini, celah sana. Merasa diri paling hebat dan sebagainya. Merasa diri paling benar. Nah itu belajarnya cuma akidahnya, akhlaknya nggak ada. Ada yang belajar akhlaknya, akidahnya nggak ada.
Akhlaknya sopan, baik, senyum, sholat subuh 4 rakaat. Salah. Jelas ya? Baik, jadi teman-teman sekalian, dalam konteks ini, ayo kita kembalikan dulu. Ya, kita kembalikan. Ini fase pertama. Ini fase Mekah. Jadi 1, akidah akhlak. 2, ini saya cukupkan sampai sini dulu. Ya, saya berhenti, kalau ada pertanyaan silahkan. Nanti setelah selesai, saya berikan waktu untuk syuruk. Ya. 2, fikih. Fikih. Nanti setelah selesai kajian kitab ini, langsung saya turunkan kepada materi yang saya sebutkan ini. Jadi begitu selesai kitab ini, nanti kita masuk pada pelajaran akidah. Ya kan? Atau nanti tunjukkan beberapa tempat yang lain yang saya mengajar materi tauhid di situ. 2, fikih. Fikih. 1, akidah, akhlak. 2, fikih. Lihat ya, sebelum masuk ke masalah fikih, saya ingin tanamkan pada antum. Ingat betul baik-baik, antara akidah dengan akhlak itu beriringan. Jadi jangan sampai ada pembelajar yang belajar akidah, akhlak hilang. Atau belajar akhlak, akidah hilang. Saya pernah mengajar satu tempat. Nggak perlu saya sebutkan lah ya, tempatnya di sekitaran kita. Begitu saya datang, saya mengajar tauhid. Ada di antara peserta itu juga yang sudah belajar tauhid dengan ustaz lain. Begitu saya datang, kemudian kami mengajarkan, dan saya nggak bawa kitab pada saat itu. Karena saya sudah kumpulkan beberapa kitab-kitab, saya resume, saya jadikan PowerPoint dan dibagikan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba murid yang baru belajar ini, kemudian memberikan gambaran. Ini ustadznya, ustadz nggak sunnah nih, ngajarnya nggak pakai kitab. Pelajarannya juga beda dengan guru-guru kita. Ini yang bahaya. Yang lebih hebat lagi, dibuat isu di sekitaran. Ini ustadz nggak sunnah, ngajar nggak pakai kitab. Baik, disampaikan oleh pengurus kepada kami. Saya bilang nggak apa-apa Pak, insya Allah nanti kajian berikutnya kami datang. Begitu mau datang kajian berikutnya, dikasih saya flyer, dituliskan di situ kajiannya kajian kitab, plus dengan kitabnya, jadi kitab di situ. Seakan-akan pesan ke kita, kalau mau datang mengajar bawa kitab ini. Tayyib. Maka saya telepon murid saya katakan tolong datang ke rumah, bawa mobil. Begitu datang ke rumah, kami bawakan kitab dari rumah Pak, 2 mobil. Saya turunkan dari perpustakaan. Tuh 2 mobil jalan. Sampai di tujuan, kami tumpukan buku-bukunya. Terus saya buka dengan pelajaran. Alhamdulillah. Dari sekian saya mengajar tauhid, baru di tempat ini ada yang pengen repot. Saya mohon maaf karena memang selama ini saya jarang mengajar pakai kitab. Saya pakai kutub. Kitab itu 1, kutub banyak. Ini saya kumpulkan. Jadi pelajaran-pelajaran itu Bapak Ibu sekalian, yang antum saya langsung sampaikan. Yang kemarin sampaikan ini nggak sesuai pelajarannya. Ini antum belajarnya dari kitab ini. Nih lihat, saya bacakan kitabnya. Judulnya ini, pelajarannya ini. Begitu disampaikan baru paham. Oh, bukan oh. Ini buku dibahas di Timur Tengah, kelas anak SD dan SMP. Jadi kalau antum baru belajar ini, antum baru belajar kelas anak SMP. Saya kumpulkan ini, saya ambil kelas yang ini, saya ambil kelas ini, saya padukan. Ini yang kelas SD, ini SMP, ini SMA, ini yang tipe universitas. Saya gabungkan jadi satu, saya sederhanakan bahasannya. Kemudian kami kumpulkan. Baru setelah paham kami sampaikan, tidak ada lagi yang bicara. Saya tugaskan baca kitab, gak bisa baca. Ini baca kitab aja nggak tahu. Kitabnya aja nggak kenal. Sudah memberikan penilaian yang tidak tepat. Nah yang seperti itu tidak baik. Itu artinya antum belajar dengan cara yang salah. Tauhidnya memang benar belajar tauhid, tapi akhlaknya nggak ada. Sehingga ketika menemukan guru yang mungkin beda dengan apa yang telah antum dapati, bukan berarti gurunya salah. Mungkin pengetahuan antum belum sampai ke situ. Jadi jangan pernah antum menilai kemudian pelajaran orang lain dengan pakaian masing-masing, itu bisa beda. Nah saya suka pernah dapatkan kalimat-kalimat demikian di beberapa majlis, itu nggak baik. Kalau ke saya nggak apa-apa, tapi ke guru lain jangan pernah lakukan. Karena itu tidak berkah nantinya. Antum ketika menyimpulkan seseorang dengan batasan nalar antum dan itu tidak tepat, maka ilmunya tidak akan sampai kepada diri anda. Seorang murid pernah datang kepada seorang syekh belajar. Kemudian dia minta izin kepada syekhnya untuk belajar di guru lain. Kata syekhnya belajar ke sana. Tiba-tiba baru belajar 1-2 hari, pulang lagi. Ditanya, kenapa kamu balik lagi? Kata murid ini, syekh, dia beda ngajarnya. Beda katanya ngajarnya. Ya, kalau kita sekarang bukan sunnah, misalnya. Beda. Kata syekhnya, jangan cepat kamu simpulkan. Balik lagi sana, setelah 1 pekan baru simpulkan. Tiba-tiba setelah sepekan, gak datang. 2 pekan gak pulang. 3 pekan gak pulang. 3 bulan baru balik lagi. Kata syekhnya, kemana aja kamu? Ternyata syekh, ngajarnya bagus sekali. Masya Allah. Nah itu teman-teman sekalian. Jadi kalau antum ingin dapatkan pengetahuan baru, silahkan dengan siapapun belajar.
Kalau ada kebaikan, ambil. Kalau tidak cocok, tinggalkan, jangan dicela. Selesai. Jelas ya? Fikih. Fikih adalah pengajaran yang menghadirkan pemahaman tentang ibadah. Pemahaman tentang ibadah. Saya berhenti di sini ya, 3 menit lagi. Fikih adalah pengajaran yang memahamkan tentang ibadah. Baik, misal, sholat ibadah bukan? Ibadah. Zakat ibadah? Ibadah. Puasa ibadah? Baik, pertanyaan saya, bisa tidak antum sholat tanpa belajar? Ayo sholat, siap. Baik. Bagaimana caranya Pak? Belajar dulu. Sahabat aja belajar. Nah, sekarang ketika antum akan belajar tentang sholat itu, maka ilmu untuk mempelajarinya disebut dengan fikih namanya. Fikih. Terambil dari bahasa Al-Quran, surah ke-9, ayat 122. Posisi paling kiri sebelah bawah. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَّفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Fikih. Tafaqquh fid din. Hendaknya ada sebagian orang-orang beriman itu tidak sibuk berjuang semua. Di antara mereka mesti ada yang mempelajari agamanya. Ketika belajar tentang agama itu disebut dengan fikih. Tafaqquh, yatafaqahu fid din. Din. Apa yang disebut dengan din? Din itu apa? Halo? Gini. Kita cuma punya waktu sekitar 3 menit lagi. Jadi kalau tidak tahu cukup katakan wallahu a'lam ya. Kebanyakan mikir habis waktunya nanti. Baik, apa yang dimaksud dengan din? Islam. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Nah, kalau antum ingin belajar din, artinya belajar Islam. Islam itu dibagi 2. 1 tauhid, 2 syariat. Tauhid nanti menghasilkan akidah, syariat ilmunya fikih. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8 dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Paling kiri sebelah atas di kitabnya. Lihat, ketika Nabi ditanya tentang Islam, jawabannya 1. Antashhada an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tauhid. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Antashhada an la ilaha illallah. Tahu dari mana ini menunjuk tauhid? Ini tafsir dari firman Allah, Quran surah 47 Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Antashhada an la ilaha illallah. Dibuka oleh Quran dengan fa'lam. Fa'lam mesti punya ilmu. Annahu untuk menetapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Mesti ada ilmu. Kalau nggak ada ilmu nanti disoal oleh orang lain nggak bisa jawab. Kenapa Anda memilih Allah sebagai Tuhan? Terangkan kepada saya. Anda nggak bisa jawab. Susah dia mendapatkan kemudian kepuasan. Punya ilmu. Ilmunya disebut dengan tauhid. Setelah dekat dengan Allah, kenal Allah dengan baik, turunkan lewat ibadah. Dijawab oleh Nabi, wa tuqimas shalah, salat. Wa tu'tiyaz zakah, zakah. Wa tasuma Ramadan, puasa. Wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila, haji. 4 berikutnya itu ibadah. Salat, zakat, puasa, haji. Bagaimana Anda salat kalau tidak kenal Allah? Makanya banyak orang tidak khusyuk dalam salat. Ya karena nggak kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, dia akan paham. Mustahil dia datang menuju salat mengenakan pakaian yang tidak layak. Kalau orang kenal dengan Allah, dia hafal ayatnya. Quran surah 7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, panggilan salat, kenakan pakaian terbaikmu. Antum dapat undangan di hari Ahad, sering ada undangan. Masya Allah, pakai pakaian terbaik gak? Pakai, kadang-kadang dijahit dulu. Jahit, Masya Allah. Pakaian, sepatu, beli yang baru. Undangan. Pakai cuma sekali. Yang undang siapa? Manusia. Yang undang kapan? Sekali. Prasmanan aja nggak bisa nambah. Cuma sekali. Diundang sekali, pesan pakaian sampai seminggu. Cari sepatu, sampai kemana-mana mallnya dicari. Cuma sekali. Prasmanan, nggak nambah. Itu pun kalau kebagian, kadang terlambat, udah habis. Lihat teman-teman. Kenapa antum ketika diundang oleh yang menciptakan Anda, yang memberikan segalanya, kesehatan diberikan, rizki diberi, salah dimaafkan, dosa diampuni, bahkan undangan ke masjid langsung dengan taklim, ada sarapannya kalau ada, dan sebagainya. Itu Masya Allah, gratis, gak bayar lagi. Pakaian seadanya. Apa antum tidak merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba lihat teman-teman. Dan saya yang paling bingung ya, bingung saya. Coba eta terangkanlah. Lihat.
Orang yang musyrik saja pakaiannya bagus-bagus. Coba lihat ya. Sekarang hari apa? Ahad. Ahad. Di hari ini, misalnya ada di kepercayaan lain misalnya, mau ibadah. Dalam istilah kita musyrik. Jangan marah ya. Ini kan istilah masing-masing gitu kan, istilah masing-masing. Bisa. Tapi kita itu sopan kalau ngasih istilah. Ya, musyrik itu bersyirikat. Kafir itu tertutup dari kata kafir. Ya, ini buku ada covernya. Kalau tercover kita nggak bisa lihat isinya. Dari kafara. Ya, banyak bahasa Arab yang diserap ke bahasa Inggris. Ya, kafir dari kafir. Sugar dari sukar, gula. Kafi dari kohwah, kopi. Dari bahasa Arab itu banyak sekali. Kitun, ya, kitty, cat itu kucing, itu dari bahasa Arab. Kitun. Jadi kitty sekarang. Kitun itu kucing rumahan, kucing jinak. Kalau kucing liar hurrah namanya. Makanya ada Hurairah, anak kucing liar yang dirawat oleh sahabat jadi Abu Hurairah. Tapi kalau kitun, kucing rumahan, jinak. Jadi kitty sekarang, Hello Kitty. Oh, jadi spray, jadi bantal macam-macam, kucing rumahan. Ya. Kembali. Kafir tertutup. Orangnya tertutup, makanya orang kafir itu sesungguhnya itu bahasa sopan, halus untuk menunjukkan dia masih menutup diri, belum mau terima hidayah. Makanya ketika turun surah Al-Kafirun, mereka nggak marah. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hei orang-orang kafir, hei yang masih menutup diri, belum mau terima hidayah. Mereka jawab, kami masih menutup kok. Emang kenapa? Nggak marah mereka. Malah merasa nyaman dipanggil demikian, dalam keadaan nyaman itu dengan bahasa sopan, walaupun didoakan untuk kembali menetap kepada Islam. Mereka nggak marah. Bayangkan, orang jahiliyah paling pasti bahasa Arabnya hebat, sastranya luar biasa, disebut kafir, nggak marah. Orang sekarang, orang Arab bukan, bahasa Arab nggak bisa, alif bata masih cadel, masya Allah, disebut kafir, apa? Marah. Dan Quran itu akhlaknya luar biasa. Kita menyebut yang lain kafir, masih tertutup, belum mau membuka diri. Bandingkan dengan kepercayaan lain. Saya pernah menemukan satu buku kitab, saya punya koleksinya di rumah. Dari yang paling klasik sampai yang kontemporer, dengan perubahan-perubahan. Disebut domba, tersesat lagi. Domba-domba yang tersesat. Manusia turun status jadi domba, tersesat. Anda bayangkan. Oh, sudah. Kembalikan ke asal. Nanti lama-lama jadi tersangka saya gitu kan. Kita diskusi aja. Kalau ada sesuatu yang kurang menarik, kita diskusi. Supaya ranahnya ilmiah. Jangan sampaikan ujaran-ujaran kebencian. Itu tidak baik. Ya. Teruskan. Teman-teman sekalian, coba bandingkan. Orang mau musyrik saja, pakaiannya bagus-bagus. Ini antum pulang ya. Coba lihat. Ada yang pakai jas. Ada yang pakai batik. Perempuannya pakai kebaya. Bawa anak-anaknya pang dua. Pakai manisan di sini. Sampai betah. Antum yang sudah muslim, sudah berislam, kenapa antum malu beribadah menghadap kepada Allah dengan kebaikan? Antak budallah. Makanya pakai ilmu, fa'lam. Tauhid itu mengajarkan akhlak juga dalam prakteknya. Makanya ketika orang-orang kenal dengan Islam, kenal dengan Allah dengan baik, muncul yang kedua, salat. Begitu salat, tauhidnya sudah ada. Salatnya khusyuk karena dia merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disaksikan pakaian bagus, malu kalau bacaan itu maaf, masih kurang fasih, malu. Karena berhadapan dengan Allah. Anda dipanggil presiden, malam-malam sudah ngonsep. Besok katakan apa ya? Katakan apa? Ditulis. Sampai yang mau akad nikah aja belajar dari malam. Saya terima nikahnya. Takut salah. Kenapa ketika antum berhadapan dengan Allah tidak merasa takut kalau keliru bacaan? Dari dulu sampai sekarang, alhamdulillah. Kapan lagi alhamdulillah? Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Mau sampai kapan? Rubah. Dan tidak sedikit orang kata Nabi, bahkan saking tidak kenal dengan Allah, sampai lupa berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Lalai. Ilmu untuk memperbaiki cara sholat kita, itu disebut dengan fikih namanya. Bagaimana takbir yang baik, bagaimana ruku yang baik, apa dampak sholat dalam kehidupan. Kira-kira 2 materi ini dulu yang saya sampaikan, tentang prioritas belajar. Nanti coba teman-teman petakan dalam hidup. Ayo yang belum belajar misalnya akidah dengan maksimal, cari guru-guru terbaik sekitaran kita. Ikuti majlisnya. Ya, lihat jadwalnya. Kami mengajar tauhid selesai di Masjid Al-Amin tuh di Bintara. Mungkin bisa masuk di awal-awal. Guru lain juga bagus, cari gurunya. Fikih lihat yang bab salat, bab zakat, bab puasa, bab haji, ikuti pelajarannya. Ambil ilmunya. Dengan itu semua, insya Allah akan manfaat pelajaran kita, berdampak baik dalam kehidupan kita dan melahirkan kekhusyuan dalam ibadah yang kita kerjakan dalam kehidupan harian kita. Paham sampai sini? Baik.